Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita sahabat Bengkulu Cerdas. Hari ini saya kedatangan tamu yang cantik dan luar biasa. Bukan hanya sekedar cantik sahabat Bengkulu Cerdas, tapi smart ya. Cerdas. Ini didampingi dengan bidadari pendamping Ibu Ainul, Ibu ya. Ibu Ainul Mardiati SPSI MH, ya kan? Beliau ini kepala UPTD, Bu ya, kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, kita nanti akan bicara soal profil-profil singkat beliau, kegiatan aktivitas beliau. Di samping beraktivitas di perlindungan perempuan dan anak, tapi beliau ini aktif. Ini saya banyak ini Bu, ada berapa Bu? Ada berapa kegiatan dan ada beberapa organisasi yang Ibu tekuni. Salah satunya ini beliau ini sebagai ketua psikologi forensik Asosiasi Psikologi Forensik wilayah Bengkulu. Terus itu beliau juga sebagai relawan darah ya, relawan darah. Saya di Dewan Kehormatan di PMI Provinsi. Dewan Kehormatan PMI Provinsi Bengkulu. Beliau ini juga aktif sebagai Ketua Keluarga Putra Putri Polri Kota Bengkulu. Beliau juga sebagai anggota KNPI Provinsi Bengkulu dan sederet lainnya. Ini Bu, dengan aktivitas padat yang seperti ini bagaimana Bu Ibu bagi waktunya nih? Nah, sebenarnya asik-asik aja ya. Asik-asik aja. Karena juga suami kan juga sibuk, dia dosen kan. Dosen di mana? Di UNIP ya. Di UNIP. Di pertanian. Pak Henry ya. Jadi dia juga sibuk. Anak saya kuliah di Malang. Jadi memang waktu saya itu saya habiskan untuk organisasi. Karena saya nggak ada lagi yang saya urus kan. Jadi kita kan harus berpikiran positif dalam hal ini. Kalau tenaga dan pikiran kita itu bisa berguna bagi orang lain, kita lakukan itu. Kenapa tidak, Bu? Ya? Kenapa tidak? Karena itu bukan hanya sekedar materi, tapi waktu dan tenaga. Jadi kita juga kan dekat dengan anak-anak muda. Pantasan Ibu kelihatan membina mereka. Jadi kita sebagai yang tua memberikan arahan, menjadi tauladan mereka, memberikan bantuan support dan sebagainya, agar suatu kegiatan itu bisa berdampak ke positif dan dirasakan oleh masyarakat Banyuwangi. Amin. Seperti itu. Jadi kesibukan yang luar biasa sebenarnya masih tetap Ibu bisa eksis di organisasi ini. Bisa. Dan dengan sebenarnya kalau kita sudah terbiasa dengan kesibukan beraktivitas itu, kalau tidak beraktivitas justru pusing Bu ya. Ya, kayak hari libur aja ya. Saya kalau hari libur, saya kalau nggak melakukan aktivitas, saya harus bekerja di rumah. Seperti saya menanam bunga, terus saya menyapu, saya mengepel, terus juga saya mencuci baju, kan, masak dan sebagainya. Kalau enggak tuh saya nggak suka baring-baring aja, tidur-tiduran itu saya nggak suka. Jadi memang saya harus melakukan kegiatan, minimal saya memupuk tanaman, saya menyapu halaman, mengepel aja sudah bolak-balik udah 2 kali nyapu dan kan olahraga. Itu energik badannya. Energik ya. Jadi jangan sampai kita itu olahraga sambil membersihkan rumah kan bagus juga. Jangan sampai kita udah setua ini sakit, dingin. Saya nggak begitu. Nggak mau saya gitu. Jadi saya senang ya, kayak anak-anak datang gitu kan, kita main, kita bercanda. Jadi saya memang meluangkan waktu di sela-sela kalau hari libur mereka ke rumah. Dan Bapak juga sekarang kan ke Kaur kan, ada penelitian. Jadi memang saya manfaatkan waktu-waktu itu dengan baik. Dengan kegiatan. Kalau kita pemuda-pemuda ini Bu mau sharing ke rumah Ibu, diskusi, Ibu open ya? Boleh. Tadi juga saya kesini karena terlambat karena ada yang konseling ke saya. Dia kan mau masuk salah satu ikatan dinas. Terus dia cerita tentang konflik yang ada dalam dirinya. Sehingga itu menghambat proses dia mau tes. Nah akhirnya kita buka apa yang terjadi ke dalam diri dia. Kita lihat bahwa dia mempunyai masalah dengan orang tua. Sehingga ini perlu diluruskan lagi pada saat dia nanti tes, dia betul-betul fit dalam kondisi psikologisnya bagus. Wah mantap ini Bu. Jadi
Menerima konselor juga ini, Bu. Ya, konseling juga. Ya, memang sekarang karena kesibukan agak berkurang, saya dulu tidak menerima karena kita terlalu capek. Karena sekarang kan ada orang konseling jiwa ya. Dulu kan saya di rumah sakit jiwa. Oh, dulu Ibu tugas di rumah sakit jiwa. Tugas di rumah sakit jiwa. Konseling jiwa yang berkenaan dengan persoalan-persoalan anak muda, berkenaan dengan masalah-masalah. Sekarang kan banyak sekali masalah kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan teman sebaya kan. Jadi mereka kan tidak punya ruang ke orang lain untuk bercerita. Minimal kalau dengan kita sosok ibu, sosok perempuan yang juga mungkin bisa menyimpan rahasia mereka, kita akan memberikan solusi-solusi yang memang berkenaan dengan semangat motivasi dia kan, sehingga dia merasa bahwa dia itu tidak sendiri. Benar-benar ada orang yang mendampingi, ya. Ada orang yang siap lah ya. Ya, kadang di rumah saya itu mereka boleh nginap. Mereka boleh nginap, kadang sehari 2 hari, kadang berapa bulan. Ini 4 bulan pernah. Biasa Ibu. Nggak apa-apa, ibarat gitu. Kita berbagi kan. Rezeki yang Allah kasih ke kita itu tidak semuanya untuk kita. Sepakat itu, Bu. Iya, bahwa kita membantu orang lain. Kenapa tidak? Di saat kita mempunyai, saya punya jabatan nih, jabatan Kepala UPTD PPA. Saya dipercaya sebagai Dewan Kehormatan. Saya dipercaya sebagai Ketua Asosiasi Psikologi Forensik. Saya sebagai Ketua Keluarga Besar Putra Putri Kota. Jabatan itu tidak serta-merta ada loh. Ada proses kepercayaan masyarakat ke kita. Tugas kita adalah di jabatan itu membantu orang lain. Apa yang harus kita bantu? Di sekeliling kita dulu. Kita membantu di sekeliling kita. Seperti kalau saya di Palang Merah, saya membantu anak-anak thalassemia. Ya, seandainya di psikologi forensik kita membantu anak-anak yang mau profesionalnya mungkin ke forensik atau BIMTEK-nya seperti apa, atau melihat dari masalah kasus-kasus yang terjadi itu kita analisa sebagai orang forensik mungkin menganalisanya dengan baik. Nah, hal-hal seperti itu berhubungan dengan jabatan saya sebagai Kepala UPTD PPA, yaitu sangat teknis, perlindungan perempuan dan anak, berkenaan dengan semua kasus-kasus yang ada. Baik pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, persetubuhan anak di bawah umur. Kompleks sekali. Kompleks sekali. Kayak kemarin ini ada kasus prostitusi, TPPO, tindak pidana perdagangan orang. Itu kan sudah banyak di Bengkulu. Nah, kita kan mendampingi korban, terus memberikan penjelasan, memberikan masukan dan informasi. Nah, bagaimana dengan keluarga korban? Nah, ini kan kita harus datangin semua. Termasuk korban itu sendiri, meyakinkan bahwa biar si korban ini kuat gitu. Kuat. Kayak kemarin ada anak disabilitas yang disetujui 10 orang. Tentunya ke keluarga korban, apa yang harus kita beri? Ini dari keluarga orang yang tidak mampu. Tentunya kita akan memberikan sedikit rezeki kita kepada orang lain. Sehingga bukan hanya tugas kita mendampingin saja, kita juga membantu mereka. Baik itu secara moral maupun secara materi dulu ya. Iya. Terlepas dari itu, bisa ataupun tidak, itu adalah jabatan yang diberikan kepada kita. Terlepas dari kita mampu atau tidak memberi, sudah wajib bagi kita membantu orang lain. Setuju. Iya. Keren ini. Iya, seperti itu. Tidak susah. Kita jangan berpikir membantu orang nanti rezeki saya makannya susah apa. Enggak usah berpikir seperti itu. Biarkan Tuhan yang bekerja. Tuhan yang bekerja. Saya ingat ada ustadz saya, dia yang menyampaikan dengan saya itu, dia katakan seperti bekerjalah kamu untuk Tuhan, maka Tuhan akan bekerja untukmu. Benar. Ya kan seperti itu kan. Benar. Nah, yang kedua, ketika kau berbuat baik, sesungguhnya berbuat baik itu bukan untuk orang lain, tapi untukmu sendiri. Untuk kita. Untuk kita sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik, itu pasti dampaknya ke kita. Ya. Tidak pernah kita berbuat baik itu dampaknya ke orang lain. Kita tidak melihatnya. Tapi yang saya rasakan, saya berbuat baik, memberi orang. Hari ini saya memberi orang 5.000 ke tukang parkir perempuan. Besok saya dibalas orang 500.000. Itu pernah terjadi. Pernah terjadi. Saya pernah memberi tukang parkir itu 5.000. Tukang parkir itu saya nggak tahu lah. Dia parkir itu kan kayak gini aja. Kan orang marah. Saya lihat tidak apa-apa, kita kasih dia 5.000. Anak saya bertanya,
Kenapa makan 2.000? Tidak apa-apa nak, lebihnya untuk dia makan. Saya bilang gitu. Kita mencari uang 5.000 itu tidak susah. Dia mencari uang 5.000 itu susah. Kasih itu. 3 hari berikutnya ada satu urusan, saya dapat keuntungan 5 juta. Keren. Itu saya yakin. Yakin. Saya selalu yakin akan apa yang kita berikan itu pasti berdampak baik ke kita. Amin. Jangan pernah kita merasa rugi membantu orang. Misalnya ada orang ke rumah kita, dia makan rumah saya, nanti udah berapa lagi ini? Oh, jangan pernah berpikir. Akan sempit pikiran, akan sempit hati kita kan? Ya. Luas saja berpikir. Saya pernah 6 bulan itu nggak pernah beli beras. Karena saya punya anak asuh dari korban-korban tersebut kan, ada yang nginap di rumah, ada yang apa, dari Lebong, dari Kepayang, dari Curug, itu dikasih orang beras. 6 bulan saya itu. Saya merasa ya Allah, kok beras ini udah habis, saya datang saat saya ke Curug, dikasih habis hasil panennya. Kadang di Kepayang dikirim panennya. Karena pada saat kita membantu, kita tidak terima mereka kasih duit. Pernah mereka ini untuk ongkos nggak mau. Niatan kita ikhlas. Iya, saya bilang Pak, duit saya banyak. Saya ngomong, saya pura-pura begitu kan. Kalau Bapak kasih, saya tidak akan membantu lagi. Selesai sampai di sini. Akhirnya dia bilang, Ibu kalau begitu, Ibu udah keluarga kami. Iya, begitu aja lebih baik sebenarnya. Dan Ibu tidak khawatir soal rezeki yang terbatas. Enggak ada. Jadi kita jangan pernah ya. Ini untuk teman-teman kita di luar, jangan pernah kita pelit terhadap orang. Apalagi orang itu seperti tukang parkir, pemulung. Apalagi saya itu kan sering pemulung perempuan. Ya, kalau ada pemulung perempuan, berapa orang? 1 orang saya kasih 10.000. Dia mengucapkan apa? Ya Allah, mudah-mudahan ibu ini dilimpahkan rezeki. Doa dia. Doa. Positif, energi positif yang kita dapatkan itu Bu ya. Doa dia itu luar biasa. Uang itu bisa untuk makan anaknya. Bisa dia belikan nasi, bisa dibelikan lauk dan sebagainya. Saya pernah pada saat itu pemulung ke rumah saya. Saya panggil, sini Ibu. Kenapa? Pagi-pagi udah sarapan belum? Saya kasih 20.000. Dia turunkannya barang dia tuh, dia berdoa. Saya merinding sampai. Aku dengar dia merinding. Iya, dia berdoa. Saya merinding betul. Udah itu besoknya datang lagi pemulung. Saya panggil semua. Saya kasih setiap orang itu 5.000 dengan aqua 1 gelas. Memang saya siapkan. Selalu saya siapkan bilang ke anak-anak, kalau ada pemulung, tolong kasih air minum. Karena dia haus. Kasih air minum segelas itu, dia mencari mulung itu mungkin setengah hari. Ya kan? Kalau aqua itu kan 1 kilo itu cuma berapa rupiah. Dihargai. Tapi kalau kita ngasih air minum, air mineral, kasih uang 5.000, bagi dia kan udah bagus. Iya, benar. Waktu itu saya kasih dia 20.000. Dia berdoa untuk aku beli beras ini. Ibu. Saya sampai ya ampun segininya orang. Sampai gitu. Ya. Akhirnya yang pemulung-pemulung lain kenal sama saya. Aku nih tetangga itu yang kamu sering kasih duit katanya. Kemarin kamu kasih aku duit 15.000. Terus anak kamu kasih aku 5.000. Oh ingat, saya nggak ingat lagi loh Bu. Saya kan pengennya gini, saya memberi orang tuh saya nggak mau ingat. Jadi apa yang saya udah kasih sama orang, saya tidak boleh mengingat lagi. Ya lupakan lagi. Lupakan itu. Orang itu mengingatnya. Nah itu kelebihan kalau kita membantu orang. Ya memang dia membutuhkan. Saya pernah juga ya, pada saat saya ngambil S2 kemarin, saya mengenal seseorang ya. Seseorang itu dia bilang ke saya, Ibu, saya kan masih kecil kan sering konseling sama ibu. Oh masa? Saya bilang, iya. Sekarang dia orang terkenal lah kayak gitu kan. Masa? Iya. Kemarin dia bilang, ini kan berkat ibu katanya. Orang tua saya pulih dari kondisi yang tidak bagus kan. Oh ya pernah ya saya berongin. Pernah. Saya ingat-ingat ya udah. Karena saya ini orangnya, memang saya udah dalam diri saya itu saya tidak akan mengingat apa yang pernah saya lakukan kebaikan itu terhadap orang lain. Karena saya tidak mau merasa saya pernah berbuat baik. Saya nggak mau mengingat. Jadi semua kebaikan itu saya lupakan. Kebaikan saya ke orang lain itu saya lupakan. Karena kalau saya mengingat berarti saya pengen balas. Minta balasan. Saya nggak pernah mengingat. Tapi banyak juga ada orang-orang yang sering bilang, Bu, saya rekomendasi dari itu. Saya dapat info dari itu, dapat dari itu. Semuanya bilang begitu. Dan pertemuan kita
sore hari ini Bu bisa berdialog diskusi ini bukan karena hal-hal yang ini, pasti Tuhanlah yang menemukan ini ya, Bu, ya, dan kita harus percaya itu. Dan saya senang sekali ya, karena berdialog ini kita kan memberikan sesuatu hal yang positif. Amin. Ya, negatifnya kita lupakan. Kita untuk menciptakan kita bebas dari stres ya, berpikirlah positif terhadap orang lain. Kejahatan orang lain juga kita berpikir positif. Bahwasanya kejahatan itu tidak mesti kita harus kejahatan kita balas dengan kejahatan. Kejahatan, kezoliman kita balas dengan kebaikan. Itu gunanya kita harus bersabar. Bersabar ya. Proses sabar itu kan membutuhkan emosional yang stabil. Ya, sabar itu bukan hanya sabar. Sabar. Ya, harus emosional yang stabil. Ya, bagaimana kita bisa menekan emosi kita, bagaimana bisa menekan kebutuhan-kebutuhan yang memang harus kita dahulukan daripada kepentingan orang lain. Sehingga kalau kita sering melakukan itu, aura-aura positif dalam diri kita itu, saraf-saraf positif kita bangkit dengan baik, itu akan menimbulkan aura kita juga bagus. Itu makanya terkadang ya pasien-pasien jiwa itu mudah sekali saya deteksi. Kalau dia berpikiran negatif, saya bisa membaca dia dari mata sampai ke hati. Itu benar. Jadi kalau orang berpikiran negatif itu nggak jauh, kelihatan dari mata saja. Dari mata sampai ke hati. Jadi hati. Kita sudah mata itu kan jendela hati. Jadi kalau kita melihat matanya, oh orang ini begini-begini, jadi nggak susah untuk mendeteksi. Sebenarnya sederhana saja, buang saja energi negatif itu pada diri. Iya sebenarnya. Nah untuk membuang itu perlu kesabaran, perlu mengelola emosinya dengan baik. Terkadang kita melihat orang itu berhasil, kita memang berpikiran positif dia berhasil, tapi untuk bersaing kita tidak bisa nerima. Banyak sekali seperti itu. Jadi berkompetisi dengan baik, terkadang orang belum bisa menerima itu dengan baik. Menerima kekalahan, menerima ada yang menyalip dia, kurang bisa menerima itu. Makanya di energi dalam diri dia itu masih banyak energi negatifnya. Padahal sebenarnya pada dasarnya manusia ini positif sebenarnya. Positif. Ya kan, kalau kita dalam teori fisika itu ya kan, bahwa sebenarnya itu atom itu positif semua. Tapi karena ada faktor eksternal yang membuat ini orang ini negatif. Tarik menarik. Ya, tarik menarik. Ujung akhirnya apa? Energi negatifnya yang masuk ke dalam tubuhnya. Ya, gitu. Kalau diri kita dikuasai oleh energi negatif, penyakit banyak. Vertigo, stres, sakit lambung, wajah kita kerutannya banyak. Terus setiap melihat orang bahagia kita merasa iri, paranoidnya, gitu kan? Jadi udah ikhlaskan aja, sebatas mana kita seperti itu. Seandainya jabatan kita sebagai kepala UPTD TPA itu lebih banyak ke teknis, lebih banyak berjuang tanpa ada dana, tanpa ada apa, ya nikmati aja. Sementara orang lain punya mobil dinas, punya ini, itu rezeki dia. Yang susah itu memang menerima sebenarnya. Menerima. Iya, makanya kata lagu Bang Iwan itu, keinginan itu sumber penderitaan pun. Letaknya di dalam pikiran. Pikiran. Jadi yang mindset kita itu, kita bahagia terletak pada pikiran kita. Pada pikiran kita. Kita menderita terletak pada pikiran kita. Sekarang tinggal pilih mau susah atau mau senang hidup itu. Ya. Kalau kita mau senang ya mindset hidup kita senang aja. Ya. Kalau mau susah ya semua orang pikirin, orang persoalan ini pikirin, orang ini pikirin, jadi susah hidup kita. Jadi kalau mindset bahagia aja, nikmati aja, gitu. Di mana tempat ya bahagia gitu loh. Karena bahagia itu tidak bisa dibeli. Iya, bahagia yang tidak bisa dibeli. Tidak bisa. Saya katakan seperti ini. Indikator kebahagiaan itu sebenarnya bukan dilihat dari materinya. Jadi adalah saya katakan bahwa kalau misalkan ukuran kebahagiaan itu dilihat dari materinya, kenapa orang sudah punya mobil satu dia harus beli mobil dua lagi? Ya kan? Dia sudah punya rumah yang layak, yang sudah pas, dia harus membangun gedung yang lagi. Artinya kebahagiaannya itu tidak diukur dari materi itu. Jadi harus punya batasan. Harus punya batasan. Kalau saya sih alhamdulillah tidak ngontrak ya. Terus juga saya udah bilang juga ke anak-anak, ke suami, udahlah kita kalau udah punya rumah ini mau apa-apa nggak usah ragu, barat stop dulu.
kita ada planning yang lain. Kalau diukur tidak punya batas, mau rumah segini, mau ini nggak punya batas. Akhirnya udah kita stop, kita punya planning yang lain. Planning lain itu kan menjelang kami kan mungkin berdua itu sekitar 6 atau 7 tahun lagi pensiun kan. Nah akhirnya kita mempersiapkan diri kita untuk planning bagaimana pensiun di hari tua itu nanti kita tidak menyakitkan orang. Setuju, mantap ya. Dari sekarang dipikirin. Dari sekarang dipikirin. Ada kan teman-teman itu pensiun rumah kontrak. Ya. Nah terus juga mikir gaji sudah nggak ada. Hari tuanya mikir usaha apa gitu kan. Ya. Kalau kami tidak, kami dari sekarang udah berpikir pensiun nanti usahanya apa. Ya. Udah punya planning. Jadi ada yang dibangun dari sekarang untuk bisa kita lanjutkan pada saat pensiun. Ya, nikmati hidup ini biar bahagia. Iya. Ya. Karena nilai kebahagiaan itu bisa mengurangi risiko penyakit. Ya, benar. Kembali lagi ke ini tadi, Bunda, ke perlindungan anak itu tadi. Jadi perlindungan anak ini kan apa ya, banyak sekali kasus-kasus terhadap kekerasan anak, kekerasan perempuan, kekerasan apa ya, ibu rumah tangga, KDRT. Ini bukan cuma sekedar ibu, ini pun bapak juga punya, dapat juga kekerasan dari banyak ibu juga bapak. Ya. nggak berani ngomong aja ini. Malu. Bapak-bapak itu mengadu. Katanya istrinya berselingkuh, udah dimaafkan selingkuh lagi. Nah, itu kan kekerasan itu. Ya, bapak itu kan menangis saya. Terus saya bilang kami ini perlindungan perempuan dan anak loh Pak. Tidak ada bapak. Seharusnya harus dibuat ini Bu. Tapi tetap perlindungan bapak. Tetap kami kasih support ke beliau. Pak, ada batas-batas yang harus kita lakukan. Kalau orang ini bisa kita perbaiki itu bagus. Tapi kalau udah berkali-kali tidak bisa kita perbaiki, lepaskan. Berarti itu bukan milik kita. Tidak usah kita paksa mencintai, menyayangi orang, tapi dia tidak menyayangi kita. Nah, dengar itu deh. Dengar itu. Oh iya. Ya. Kalau mereka kita belum tentu buruk menurut Tuhan. Baik mereka ini udah aman semua. Udah aman semua ini ya. Udah tamengnya dibentengi semua ini. Budaya. Mereka ini adalah wanita-wanita tangguh, pekerja keras. Kadang-kadang itu di Palang Merah itu mereka ada orang donor kerja sampai jam 12 malam. Itu mengirimkan darah dan sebagainya. Udah tua. Nah, cocok ini Yos untuk yang bujang guys. Udah biasa. Udah biasa. Yang untuk kasus ini tadi, kembali lagi ke perlindungan perempuan dan anak tadi kan. Itu sebenarnya kalau ibu melihat dalam kondisi yang sudah berapa tahun ibu membidangi ini, pada dasarnya itu apa ya? Kasusnya itu penyebabnya itu apa yang kira-kira yang paling dominan gitu? Kayak sekarang ini kan tindak pidana perdagangan orang yang marak sekarang ini, prostitusi anak yang di bawah umur, juga menjual anak di bawah umur 15 tahun, menjual temannya yang usia 13 tahun, begitu kan. Jadi anak-anak ini anak yang berhadapan dengan hukum. Nah ini kenapa seperti itu bisa terjadi? Ini harusnya anak-anak seperti ini adalah dalam pengawasan orang tua. Satu berarti lemahnya pengawasan orang tua. Lemahnya pengawasan orang tua, dan orang tua juga memahami dan mengetahui anak ini memang bergaulnya di lingkungan yang patologis, lingkungan yang sakit. Lingkungan yang sakit seperti anak ini sering ke kafe-kafe, itu lingkungan sakit buat mereka. Jadi mereka di situ tidak ada mendapat pendidikan yang baik. Mereka melihat ada hubungan yang bebas, mereka melihat ada orang minum dan merokok dan sebagainya. Itu adalah role modelnya di mana, ya kan? Dalam pergaulan sehari-hari, semestinya anak-anak kita dalam pengawasan orang tua, kita harus memberikan role model yang baik. Baik kita sebagai orang tua, baik juga kita sebagai orang lingkungan dia. Jadi kalau kita melihat anak-anak kita itu berada pada lingkungan yang tidak baik, semestinya kita menarik anak itu didekatkan kepada lingkungan yang baik. Karena secara tidak langsung anak-anak itu akan meniru apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Ya, seperti itu. Makanya ini pengawasan orang tua sangat perlu. Contoh daripada orang tua itu yang utama.
Contohnya. Kalau ya, kalau kita melarang anak kita seandainya tidak boleh keluar malam, toh orang tua harus mengajarkan kepada kita. Orang tuanya juga tidak keluar malam. Kalau dia keluar malam, tentu dia punya alasan. Begitu. Jadi anak itu tidak protes. Tidak protes pada saat kita memberikan wejangan terhadap anak, tetapi kita sendiri yang melanggar, anak itu tidak segan kita. Tidak ada role model. Itu faktor utama ya, faktor utama artinya dari keluarga. Kebebasan. Terus juga anak-anak ini kan pengen secara finansial dia bisa membeli HP, dia bisa ikut model-model orang-orang itu, fashionnya kayak seperti itu. Makanya kita harus menjelaskan kepada anak kita, kalau memang kita tidak mampu, semampu kita itu seperti apa, cara mendapatkan barang-barang yang diinginkan seperti apa? Apakah mengikut bekerja, atau membantu orang tua, atau menabung, rewardnya menabung dan sebagainya. Makanya anak-anak ini memang perlu orang tua itu memberikan edukasi kepada anak-anak sehingga dia tidak kebablasan berpikir praktis, berhubungan dengan lawan jenis sudah dapat HP seperti itu. Terkadang mereka itu berpikiran praktis seperti konstitusi yang ada di Janglong. Itu melibatkan anak umur 12-13 tahun kan. Di situ dia menjual diri dan ada seorang ASN yang memang merekrut itu. Jadi sekarang ini anak-anak muda, anak-anak usia di bawah umur 18, 17, 16, bahkan 12 dan 11 ini itu anak-anak di bawah umur dan memang harus dilindungi. Karena bukan apa ya, secara rasional, secara logika mereka belum bisa berpikiran matang. Apakah ini terjebak mereka nanti ke arah prostitusi? Apakah nanti sudah melakukan hubungan itu mereka hamil? Kan mereka tidak tahu. Mereka melakukan kesenangan, dianggap dia dapat uang, selesai. Tapi mereka tidak tahu dampak-dampak setelah ini. Mereka itu akan dijerat ke masalah-masalah pidana. Mereka tidak tahu. Makanya kita sebagai pendamping harus memberikan alternatif kepada keluarga korban. Seandainya dia dihukum, dia bisa dihukum, dia divonis hukum rehab, dia direhab, dia akan diserahkan kepada panti rehabilitas anak-anak. Tetap anak ini dihukum, tapi dia direhab. Ya, haknya dia tetap dapatkan itu ya, tapi kewajibannya tetap dia lakukan. Ya, karena anak-anak usia 15, 16 itu bisa dijerat secara hukum, tapi dia vonisnya direhab. Seperti itu. Ya. Ya memang yang miris lah kita dengan kondisi hari ini. Kalau misalnya satu faktor utamanya itu adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, seperti itu ya. Pendidikan juga mempengaruhi ya. Pendidikan juga berpengaruh karena orang tua yang tidak berpendidikan juga berpikirnya tidak panjang. Tapi beda dengan orang-orang tua yang di desa ya. Di desa, orang tua desa itu dia tidak pendidikan, bahkan dia buta huruf. Tetapi dia mengharapkan anak-anaknya jadi berpikirannya baik karena itu lingkungan tadi. Orang di desa itu kan lingkungannya bagus-bagus ya. Lingkungan yang sehat. Sehat ya, orang tidak melawan kodrat, kadang dia menerima, tapi secara agama dia bagus kan, itu seperti itu. Artinya pendidikan itu bukan hanya sekedar pendidikan secara institusi kelembagaan, tapi pendidikan kebudayaan atau adat istiadat itu juga mempengaruhi. Ya. Jadi anak-anak ini juga harus dibekali dengan agama di dalam keluarga, ya seperti ya di dalam keluarga. Kalau anak sudah dewasa, masuk ke kamar orang tua harus ngetok dulu. Kenapa? Karena dia udah dewasa. Kita tidak tahu orang tua lagi berpakaian atau tidak dalam kamar, mengetok. Sudah itu tidak boleh sembarangan masuk kamar orang tua. Yaitu dia kalau udah dewasa itu berpakaiannya. Makanya kalau memang kita ada rezeki itu kamar anak gadis kita, anak bujang kita, mending kamar mandinya di dalam. Nggak seliwiran, nggak sama-sama dengan sudah kakaknya yang laki-laki mandi, perempuan lagi mandi, ada aura-aura gimana ya? Mungkin ada pakaian dalamnya tertinggal atau bau badannya dan sebagainya, dan terkadang itu bisa menimbulkan pikiran-pikiran yang buruk, negatif kalau dia pernah menonton film, akhirnya nyambung. Oh kayaknya ada kan sekarang kan bapak berhubungan dengan anak berhubungan dengan adik, itu ada juga
anak berhubungan dengan ibu, ibu berhubungan dengan anak begitu kan. Sekarang semuanya sudah ada. Iya, bukan hanya sekedar zaman para nabi, zaman sekarang juga semuanya sudah ada. Ya. Saya kadang melihat udah 3 tahun lebih di UPTD itu, melihat ya ampun kok begini sekali masalah-masalah di bawah itu. Apa yang salah sebenarnya, tapi kita tidak punya kekuatan, kewenangan untuk bisa mengcover semuanya. Ya. Cuman yang kita lakukan adalah kayak seperti ini, memberikan informasi kepada masyarakat, memberikan toladan-toladan kepada masyarakat ataupun memberikan kepada remaja-remaja kan, seperti anak-anak yang saya bawa ini adalah anak-anak remaja-remaja yang memang dalam diri dia keinginannya banyak sekali. Makanya karena kita dampingi, kita berikan masukan, kita hadir untuk mereka. Dikala mereka susah, kita hadir untuk mereka. Kita berikan arahan-arahan seperti itu. Kita menganggap bahwa anak-anak ini adalah bagian dari kita. Jangan merasa, anak orang itu saya nggak kenal, nggak usah seperti itu. Karena Indonesia hari ini kan punya kelebihan bonus demografi. Bonus demografi ini kalau dijadikan sebuah potensi ini luar biasa untuk negara. Tapi kalau bonus demografi kita ini tidak bisa mengelola dengan baik, ini bisa jadi ancaman. SDM-nya terbengkalai. Jadi tidak potensi kan. Jadi kita ini sebenarnya SDM-nya ini kreatif ya. Tapi arahan-arahan namanya hidup bermasyarakat itu kan tidak selalu kita menemukan yang baik-baik kan. Terkadang ada yang buruknya. Ini makanya kesadaran kita sebagai orang tua, siapapun anak tersebut, siapapun orang tersebut, kalau dia membutuhkan bantuan kita, harus kita bantu. Itu karena apa? Karena itu adalah bagian-bagian dari SDM yang ada di kita. Iya. Dan kalau saya boleh mengutip surat Al-Quran itu, surat An-Nisa ayat 9 itu, bahwa itu menyatakan, dan hendaklah kamu takut kepada Allah seandainya meninggalkan di belakang mereka anak yang lemah. Yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Artinya salah satu kita itu takut kepada Tuhan itu, kepada Allah itu, kita takut meninggalkan generasi di belakang kita ini yang lemah. Sebenarnya begitu. Kayak saya dengan anak saya sekarang sudah semester 8. Saya menyiapkan dia. Saya bilang, pada saat mama tidak ada lagi, kamu nanti bisa berjuang sendiri. Tetapi dalam hal ini, satu yang meminta, kamu jangan tinggal sholat. Cari istri itu orangnya yang beriman, baik hatinya, baik budinya. Kalau kita tidak ada, nanti dia bisa mendoakan kita. Tidak perlu kita mencari istri yang kaya. Tidak perlu juga kita mencari istri yang terlalu modern, yang pesolek benar. Tidak perlu juga yang seperti itu. Jadi cari istri yang sayang dengan kita tapi agamanya yang baik, akidahnya yang baik, dan itu akan membantu kita. Dikala saya sudah tidak ada, dia membantu saya mungkin dengan doa, dengan berbuat baik. Apa yang kita lakukan sekarang? Saya punya abang saya kebetulan Ustadz di Masjid Raya ya, imam masjid itu Pak Rusli. Dia bilang, amal jariah itu yang kau berikan ke orang lain, itu mengalir ke orang tua. Jadi saya itu berbuat baik, saya dengan harapan saya adalah bahwa orang tua saya diampuni dosa-dosanya karena saya sudah berbuat baik. Pak Rusli M. Daud itu? Iya. Abang saya. Dia manggil ayah saya Pak. Jadi pada saat saya berbuat baik, harapan saya adalah imbalannya bahwa itu akan mengampuni dosa-dosa orang tua saya. Amin. Ini kan amal jariah saya berikan karena dia mendidik saya harus banyak membantu orang lain. Ayah saya begitu. Ayah saya dulu punya warung kan. Jadi setiap orang dari mana-mana kehausan dikasih air minum. Kasih air minum. Kadang orang dikasihnya makan. Jadi orang itu terlarang, ya anak Pak Ismail ya. Saya dulu kalau sering mampir ke sana dikasihnya minum, dikasih ini. Ya ampun, saya bilang berarti orang tua saya baik. Kalau orang tua saya baik, kenapa tidak saya harus baik juga? Gitu kan? Kenapa tidak saya harus membantu orang juga? Kan tidak rugi. Karena orang tua kita sudah mendidik kita seperti itu. Itulah anak yang soleh itu. Jadi amalan yang diberikan orang tua itu menyambung ke saya kasih lagi ke anak saya, itu kan amal jariah. Itu amal jariah seperti itu. Makanya itu akan membebaskan orang tua kita dari siksa kubur. Amin. Nah itu yang saya harapkan. Karena saya tidak bisa banyak membantu lagi.
selain dengan doa-doa dan berbuat baik, amal jariah, apa yang saya bantu lagi ke orang tua? Kalau saya berbuat yang tidak baik, orang tua saya tersiksa nanti. Nah, makanya investasi ibadah yang harus kita lakukan adalah kita harus berbuat baik ke setiap orang. Setiap orang. Iya. Tidak pada apa itu golongannya. Tidak usah. Ya. Mau dia agama apa, mau dia apa, nggak usah. Memberikan kebaikan itu kepada setiap orang. Ya. Pesan Gus Dur itu, Kiai Abdul Rahman Wahid itu, beliau mengatakan, jika kamu bisa berbuat baik kepada siapapun, ya kan, orang itu tidak jika kamu berbuat baik kepada siapapun, orang tidak akan pertanyakan apa itu agamamu. Iya. Ya. Tidak usah bertanya. Saya pernah itu saya punya teman di waktu kuliah dulu, seorang Cina. Pada saat dia Natal, saya datang, saya mau hias pohon Natal. Terus pada saat saya hari raya dia datang, dia memberikan ucapan. Tapi niat kita kan di hati tidak merubah agama, akidah kita. Kita hanya ingin membahagiakan orang lain. Berbuat baik sampai sekarang. Modern sekali Bu. Ya, sampai sekarang. Nah, seperti kita punya di komunitas Palang Merah kayak Pak Baby Husi kan, Pak Baby Husi itu kan sangat banyak membantu orang. Dia tidak pernah memandang siapapun yang dibantu. Tunanetra sekalipun agamanya Islam, di operasinya bisa melihat. Kenapa kita tidak belajar dari situ? Ya. Nah, dia membantu semua agama, semua orang tanpa suku dan budaya. Kenapa kita tidak juga melakukan itu? Dan situ kan nilai-nilai ketuhanan itu, Ar-Rahman itu, rahmatan lil alamin. Iya, kita bisa bergandengan bersama-sama, tidak saling pengaruh, tidak saling bergesekan dengan kepentingan masing-masing. Tapi kita ada di situ saling membantu. Kalau seandainya Bengkulu ini, Mbak, ada sekitar 1000 aja di Bengkulu ini, model bunda ini kan. Sama. Enak kan? Bengkulu ini mungkin bebas bencana ya. Saya apresiasi melakukan Pak Deddy Husi dengan CCA. Itu umat Katolik itu menyumbang darah. Di gereja Katolik kemarin ya saya menyumbang darah itu mereka dapatkan. Yang menggunakan yang memanfaatkan bukan hanya agama Katolik atau Kristen. Kita juga sama-sama. Begitu. Saya pernah ngisi di beberapa teman-teman mahasiswa. Saya katakan di dunia ini yang bebas hambatan itu apa? Bingung mereka jawab. Ya. Jadi yang bebas hambatan di dunia itu satu pemadam kebakaran. Ambulan. Ya. Yang kedua ambulan. Ya. Yang ketiga PMI. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena kerjanya kemanusiaan. Dan tiga ambulan, PMI, pemadam kebakaran ini, lampu merah bebas hambatan Bu, terobos. Ada presiden mau lewat, ini lewat dulu ini. Iya kan? Artinya ini kerja kemanusiaan, dan teman-teman yang bekerja di kemanusiaan itu tidak lagi, dan PNI kalau misalkan dalam undang-undang peperangan dunia itu nggak boleh ditembak. Nggak boleh. Ya kan? Karena ini kerjanya kerja kemanusiaan. Artinya kalau hidup ini mau bebas hambatan, kerja untuk kemanusiaan itu. Ya. Saya pernah waktu saya di rumah sakit jiwa. Saya di rumah sakit jiwa kan banyak teman agama yang berbeda. Pada saat itu di gereja di Kebun Tebel itu ada dokter siapa ya yang Kristen dia kan pada saat itu kami ngisi materi suami istri. Saya ngisi materi masalah manajemen stres, suami saya mengisi materi tentang tanaman organik. Nah pada saat itu disebutkan di situ saya ngisi materi, dan pendeta ini tanya, ini kan orang Islam, kok mau ngisi materi di gereja? Dia tanyakan. Terus dia berpikir, saya itu nggak habis pikir. Pada jamaah itu saya bilang sekarang, dia tanya sama saya pribadi, kami berdua di gereja itu. Kami masuk di gereja, duduk saya di gereja itu, kami foto di gereja Taiping itu, di dalam, masih dalam itu kan, yang di atasnya itu kan tinggi ya, gunung, di bawahnya itu bisa Kebun Taiping misalnya. Terus dokter Sutepu, kalau nggak salah, dia tanya ke saya, Ibu boleh nggak saya bertanya, kenapa Ibu mau ngisi materi Ibu di gereja? Lupa, ilmu itu tidak ada batasannya. Ini kan teman-teman saya dari rumah sakit jiwa, dia agamanya beda. Oh begitu. Sekarang saya tanya nih ke jemaah saya, mau nggak kalian kalau ngisi materi masjid? Mau nggak? Akhirnya terjawab. Kita tidak usah ibaratnya berselisih apa-apa kan. Kita mengedepankan bahwa ini adalah ilmu. Nah pada saat itu kami mengisi pas di luar juga mengisi tentang tanaman organik. Bahagia sekali saya merasa bahwa saya bisa bersama-sama mereka.
saling mendoakan. Akidah kita tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun juga. Nah, kita tetap soal kemanusiaan rasa itu. Iya, kita harus lihat di situ. Banyak orang beranggapan kamu sudah berteman dengan orang yang begini, akidah kamu akan berubah. Tidak. Kami tidak pernah seperti itu. Maka ada teman saya, bapaknya meninggal di agama Buddha, saya datang memberikan penghormatan. Dia juga pada saat Lebaran dia mengucapkan Lebaran ke saya. Indahnya itu. Indah itu kan. Akidah kita tidak bisa diganggu-ganggu sama orang. Tidak bisa. Pas saat kita sholat. Dia ingatkan kita. Tetapi tolong kita hargai. Mereka punya agama, kita punya agama. Seperti itu. Makanya saya dari dulu tuh berteman dengan siapa aja bebas. Benar. Sepakat ini Bu. Kadang-kadang kan masalah ras ini, masalah agama ini diangkat, ditunggangi hal-hal agama, kepentingan orang lain kan masuk. Iya. Nah kita jangan berpikiran begitu. Sebenarnya kalau kita mau belajar, kayak di pasar itu aja, kayak di pasar itu kan semua lintas sektor itu. Iya. Lintas agama, lintas suku. Kalau orang itu hanya milih misalkan Mbak ini jualan beras misalnya, waktu jualan beras kan nggak mungkin ditanya agamamu apa kan? Iya. Ya, tapi kalau membatasi ibu agamanya Pak A misalnya kan, nggak boleh. Ini harus yang beli ini cuma agama C. Barang gitu. Iya kan? Jadi memang kita itu proses yang ada kan orang itu berpikirnya masih ortodok. Iya. Mereka tidak berpikir bahwa kita ini hidup ini kan agama ini banyak. Ada tertuang dalam Pancasila kan? Iya. Makanya kalau saya sih dengan anak saya juga tidak boleh kan menginikan agama orang. Oke, Bunda, waktu kita terbatas. Insya Allah kita akan ngobrol di lain waktu dan di lain kesempatan. Tapi saya luar biasa sangat bahagia sekali Bu. Dapat energi positif, ya kan? Bahwa ternyata berbuat baik, berkasih sayang ini tidak bisa kita melihat apapun suku, golongan, bahwa ini adalah kemanusiaan ini berbuat baik kepada siapapun. Inilah konsep ajaran bahwa rahmatan lil alamin kalau dalam bahasa. Saya dulu itu punya tetangga. Mbah-mbah ini adalah orang yang tidak mampu sekali. Dia pakai beronang dari Dendam itu sampai ke Panorama. Coba kita pikir dia berjalan kan. Pas itu mobil saya lewat. Saya berpikir, saya dikasih rezeki sama Allah, mobil saya bagus, bukan untuk saya semua. Saya naikkan dia. Dia bilang apa? Gak usah, nanti mobilnya kotor. Sedih saya kan. Mbak, kok mobil kotor sih? Kotor sudah dicuci. Terus di alasnya beronang dia itu agar nggak menyentuh jok mobil saya itu nggak kotor. Nggak boleh kayak gitu. Saya bilang sudah, kalau kotor ini kan lagi. Udah tuh ya Allah, katanya saya baru sekali diajak orang naik mobil. Ya Allah. Dia berjalan itu saya kan lihat tuh Mbak itu. Waktu saya masih kecil dia itu kan muda ya. Saya punya kenangan pada saat itu. Kenapa? Dia baik. Dia baik, orang itu baik. Nah sekarang saya dikasih Allah itu rezeki. Saya punya kendaraan, ya kan? Pada saat saya lihat dia, saya nggak bisa loh lewat saja. Ibu naikin. Karena dia menghabiskan waktu berjam-jam berjalan dari Dendam itu sampai ke Panorama berapa jam? 2 jam, 3 jam dia harus nyampe ke Panorama. Dia udah capek. Kita naikkan mobil dia tidak capek. Kita kasih duit dia 10.000 untuk dia sarapan. Di situ kelihatan kebesaran kita. Saya merasa, saya udah membantu orang. Jadi setiap hari itu ada skala prioritas yang harus saya berikan. Setiap hari harus kita membantu orang. Baik dari sedekah subuh, baik daripada berdoa untuk orang lain. Untuk apa? Mengajarkan diri kita ini agar kita energi positif yang menguasai diri kita. Cobalah kita pulang, lihat orang yang pemulung. Ya Allah, semoga pemulung itu mendapat rezeki. Ya Allah. Sudah. Besok setelah itu 10 menit kita melihat orang tukang parkir. Ya Allah, semoga tukang parkir itu rezekinya banyak, anaknya sehat. Sebentar lagi kita melihat orang lagi tukang angkot, kita berdoa terus. Sehari kita udah melakukan kebaikan berapa kali. Yang kita lakukan hanya berdoa untuk orang lain. Itu investasi ibadahnya.
Keren. Itu akan menterapi jiwa kita. Menterapi jiwa kita agar kita berpikiran positif terus. Agar kita merasakan bahwa kesakitan itu tidak ada. Apabila kita berpikiran positif, berdoa untuk orang lain, itu timbal balik energi. Berdoa aja masih pelit ini kacau ini masalah hidup ini. Jangan berdoa aja gratis untuk orang ini. Kita berikan bahwa di dalam ESG dulu itu saya melihat, apabila kita di lingkungan yang positif, semua makhluk atau alam ini akan mendorong kita menjadi positif. Amin. Makanya kalau kita bisa membangun suatu hal yang positif di lingkungan kita, alam ini akan mendukung kita. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda, pesan-pesan yang luar biasa, sangat inspirasi sekali buat sahabat Bengkulu Cerdas ini. Belum bicara masalah inspirasi. Ya, nanti soalnya kita lanjut lagi. Ya, mungkin itu saja sahabat Bengkulu Cerdas, ya kan, dimanapun berada. Mudah-mudahan dialog kami ini, cerita kami ini bisa menginspirasi kita semua. Amin. Lebih dan kurang mohon maaf Bunda apabila kami kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Bila terperdaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bengkulu Cerdas. Ya.